Iya lah, Pak. Halo guys. Kaliterasi, gini kaliterasi. Welcome to my channel. Boleh nih, Kak? Ya, boleh nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, amma ba'd. Pada Allah kita bersyukur dan alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini merupakan pertemuan kedua dari kelas menulis yang diprogramkan oleh Paradigma Institute, dan pada materi dan pada kesempatan hari ini kita akan disuguhkan oleh sebuah materi. Kita akan disuguhkan dengan sebuah materi dengan judul menulis esai dengan seni bertanya, yang akan dibawakan oleh Kak Muhajir. Mungkin langsung saja kepada Kak Muhajir saya serahkan. Oke. Baru. Tidak masuk kapan suara kalau kuat. Ya, oh, ya, cocok bikin. Baik. Kuatir kita boleh baik-baik. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas esai dan seni bertanya ya. Seni bertanya dalam esai, begitulah ceritanya. Jadi kita tidak perlu panjang lebar saja, tidak perlu terlalu banyak penyampaian. Yang penting diketahui bahwa menulis esai itu juga harus melibatkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi melibatkan pertanyaan dalam arti bahwa setiap esai itu baiknya memenuhi kalau dalam bahasa jurnalistik itu 5W 1H begitu ya. What, how, who, when, where, gitu. Jadi apa, di mana, bagaimana, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, gitu. Jadi ada pertanyaan. Jadi kalau apa itu pertanyaan yang menunjukkan pada suatu subjek atau topik yang hendak kita bicarakan. Kalau pertanyaan apa itu siapa, berarti kita hendak menanyakan siapa pelakunya ya, atau pelaku atau orang yang hendak kita sebutkan dalam gitu. Kapan itu menunjukkan waktu, di mana menunjukkan tempat, mengapa itu menunjukkan alasan dari suatu isu itu atau kegiatan itu terjadi, dilaksanakan, isu itu terjadi, dan macam-macam lah ya. Dan bagaimana itu ya, informasi-informasi tambahan tentang isu yang hendak kita tulis gitu. Jadi setiap esai itu baiknya, bukan baiknya sebenarnya ya. Jadi oh iya bisa. Mungkin kita tanya Kak Sulhan. Nahaimi juga kayaknya. Nahaimi. Silakan masuk. Kira online kelasnya, Kak. Makanya tunggu linknya. Oh tidak, ketemu. Nanti terus kita ketemu.
Itu jadi tidak online ini. Duduk, Pi. Nanti dicarikan satu duduk, duduk. Karena ini kita sudah mulai ini. Ya. Saya lanjut ya. Jadi seperti itu ya. Jadi esai itu harusnya, jadi bukan sebaiknya lagi ya, tapi harusnya memenuhi ya. Iya, Kak Rabi kan lupain dulu, baru kita konsentrasi. Oke, sudah ya. Jadi harus memenuhi kelima pertanyaan tadi itu ya. Jadi tidak perlu, biasanya kalau di dalam jurnalistik itu kalau misalnya berita atau artikel yang berjenis strike news ya, biasanya itu di paragraf pertama sudah mengandung 4 pertanyaan gitu. Apa itu, siapa itu, di mana itu, kapan itu ya. 3 pertanyaan biasanya, 3 pertanyaan gitu ya. Nah, 2 pertanyaan yang lainnya tuh biasanya ditulis di tubuh berita ya, atau tubuh artikel itu di bagian tengah dan bagian ekor begitu. Bagian tengah itu biasanya diisi dengan pertanyaan mengapa, dan bagian ekor itu biasanya karena itu tambahan, itu cocoknya di pertanyaan bagaimana. Nah, dalam jurnalistik itu disebut sebagai bentuk piramida terbalik ya. Ya, menulis berita dengan teknik piramida terbalik. Piramida terbalik itu ya kayak begini modelnya ya. Terbalik gitu. Di atas ini bagian kepala itu sudah memenuhi sudah mengabarkan informasi inti dari apa yang hendak kita ingin sampaikan ke publik begitu. Informasi ini ya, informasi mendalam itu biasanya di bagian tengah gitu. Informasi tambahan itu biasanya di bagian akhir gitu. Nah, biasanya itu di bagian tengah itu informasi mendalam, makanya lebih cocok itu mengemukakan pertanyaan mengapa di situ. Ya kan? Begitu. Nah, karena di bagian ekor itu hanya sekedar informasi tambahan. Ya. Makanya biasanya sih itu diajukan pertanyaan bagaimana gitu. Tapi kalau dalam menulis esai bagi saya ya, itu boleh menggunakan teknik piramida terbalik, tapi nanti tuh hasilnya akan kaku gitu ya. Kaku dalam ya tidak terlalu ini ya. Kita tidak punya kreasi gitu dalam menulis, karena kita sudah punya sistematika yang sudah paten ya, sehingga kita tidak bisa menciptakan suatu bentuk-bentuk esai yang lebih cair lagi begitu. Nah, kalau dalam esai itu biasanya bagusnya menggunakan model penulisan yang biasanya digunakan dalam menulis feature ya, dalam ini ya, dalam dunia jurnalistik begitu. Dalam menulis feature di dunia jurnalistik itu piramida terbalik itu tidak harus seperti itu gitu ya. Jadi pertanyaan inti yang mengandung informasi inti di dalam berita tidak harus di bagian kepala ya. Jadi pertanyaan misalnya apa, mengapa, dan kapan itu bisa kita simpan di bagian tengah, di bagian ekor gitu. Tergantung bagaimana kalian menciptakan narasinya begitu. Ya. Iya gitu. Nah, feature itu biasanya begitu. Jadi tidak piramida pertanyaan-pertanyaan yang kita kemukakan itu akhirnya menjadi cair karena tidak harus mengikuti sistematika piramida terbalik itu gitu. Dalam menulis esai sebaiknya begitu juga, tidak apa-apa ya gitu, menulis esai gitu. Kecuali kalau menulis berita tadi itu pun juga berita strike news gitu. Ya, strike news atau berita yang harus secepatnya. Nah, biasanya itu karena dia pendek, maka informasi itu sudah harus ada di kepala ya, di bagian atas ya. Makanya lebih cocok memang menggunakan piramida terbalik kalau yang strike news itu ya. Tapi kalau yang menulis feature ya, yang menulis berita dengan gaya bercerita ya, kalau misalkan kalian pernah baca feature itu biasanya kan kita membaca seolah-olah wartawan itu hendak sedang bercerita ya, menciptakan suatu cerita dari pengalaman observasinya di suatu lapangan
yang dia teliti atau yang dia dia pantau begitu. Misalnya si wartawan itu ingin menulis tentang bagaimana kebiasaan atau tradisi masyarakat bisu misalnya, gitu. Itu kan biasanya dia datang di sana memantau, melakukan wawancara, gitu. Nah, hasil pantauan dan hasil wawancaranya biasa dituliskan dalam bentuk cerita ya, begitu. Biasanya ya dalam bentuk cerita begitu. Nah, itu tidak perlu mengikuti yang piramida terbalik itu. Pertanyaan apa itu bisa saja kalian simpan di bagian tengah, itu atau pertanyaan kapan, waktu, di mana tempatnya kan, atau pertanyaan mengapa bisa saja tersimpan di bagian atas begitu. Ya. Tergantung bagaimana kalian mengkreasikan sistematika kepenulisan kalian kan gitu. Menulis esai pun juga seperti itu ya. Itu pertama ya. Yang kedua, kenapa harus punya kemampuan dalam seni bertanya? Karena pertanyaan itu biasanya digunakan untuk menentukan angle. Biasanya itu dalam dunia jurnalistik orang-orang yang belum lincah ya dalam kalau saya kan tidak perlu lagi berpikir menciptakan sistematika topik ya, karena langsung saja menulis begitu. Tapi orang yang masih baru ini, anak-anak magang biasanya ini, itu ditulis apa itu? Ya sistematikanya itu. Nah, biasanya itu wartawan itu diajari untuk membuat list-list pertanyaan begitu. Nah, dari situlah kita menentukan angle yang mana yang akan dipakai, tergantung dari yang mana yang pertanyaan yang punya bobot news value gitu, atau nilai berita yang tinggi bobotnya gitu ya. Nah, kalian bisa itu coba di kertas list pertanyaan, misalnya isu tentang Gus Yakub gitu, yang tentang anjing menggonggong itu. Ya. Apa yang sedang dibicarakan orang tentang fenomena itu tentang yang Gus Yakub menyamakan antara gonggongan anjing dengan suara Hasan gitu. Di mana itu terjadi di ini kan, di suatu tempat misalnya kapan itu mengapa itu bisa terjadi, mengapa Gus Yakub menyamakan ini Nah, kalian kan di situ, karena itu sudah pertanyaan mendalam, karena sudah pakai pertanyaan mengapa, kalian kan sudah bisa riset di situ, mencari kebenarannya ternyata tidak ternyata tidak ada kalimat-kalimat suara Hasan membandingkan suara Hasan dengan gonggongan anjing. Ternyata yang dibandingkan itu adalah suara Hasan dengan gonggongan anjing dengan suara Toa jadi menyamakan proses penyamaannya itu bukan menyamakan suara dan suara Hasan, tapi suara Toanya kan. Itu aja. Subjeknya itu Toa, bukan subjek pembicaranya itu azan gitu. Nah, dari situ kalian bisa mengulik tentang artikel itu Nah, kalian bisa mencari angle yang mana yang kamu mau bikin apa ya? bikin judul dan bikin topik begitu. Nah, misalnya dari pertanyaan mengapa itu kamu dapat riset ternyata tidak seperti itu adanya Nah, mungkin kalian ingin menciptakan pembelaan terhadap Gus Yakub untuk membuat suasana itu menjadi kondusif dengan riset kalian yang kalian lakukan melalui proses pertanyaan mengapa itu kamu dapat fakta yang sebenarnya kan. Nah, itu kan bisa kalian jadikan semacam topik utama dalam bentuk tulisanmu begitu, tentang bagaimana kalian bisa meluruskan maksud dari Gus Yakub itu yang sebenarnya tidak seperti itu gitu. Dengan tujuan untuk mencairkan suasana misalnya, ya terserah seperti apa yang ide-ide kalian yang ingin kalian masukkan sih, tapi pada intinya topik itu muncul dari pertanyaan yang mengapa itu ya. Itu bisa seperti itu biasanya orang-orang menentukan angle dari itu. Nah, ingat juga bahwa
pertanyaan bagaimana itu juga penting. Jadi karena bukan berarti bahwa dia tambahan itu tidak penting. Justru pertanyaan bagaimana itulah yang nanti kita mengemukakan banyak informasi-informasi yang lebih ini ya, lebih panjang lagi begitu. Nah, kenapa misalkan dalam strike news itu informasi penting itu sudah harus di atas begitu, ya? Karena pertanyaan bagaimana dan mengapanya itu tidak banyak diulas, begitu, kan? Karena pasti hasilnya terlalu panjang kan. Orang cepat ingin langsung tahu informasinya begitu. Nah, tapi kalau dalam esai itu pertanyaan mengapa dan bagaimana itu harus ini ya, diulik lebih dalam lagi, karena di situ nanti bukan hanya sekedar informasi ya, tapi mungkin kalian memasukkan teori-teori filsuf atau hasil bacaan kalian di dua pertanyaan itu kan. Itu bisa, itu justru dari pertanyaan mengapa dan bagaimana itu disitulah nanti seluruh informasi dan pengetahuan yang kalian hendak sampaikan itu ada di situ tuh bobotnya begitu. Iya. Nah, jadi akhirnya esaimu menjadi panjang begitu ya. Jadi seperti itu intinya. Seni bertanya begitu. Ya nanti dijelaskan lebih lanjut sama Kak Bahar, bisa pengayaan lebih lanjut, tapi dasarnya seperti itu. Nanti kita akan kembangkan lebih lanjut ketika misalnya nanti kita dapat kasus di esai itu. Jadi dasar-dasarnya begitu dulu. Tapi nanti kemudian hari ketika misalkan ada kasus yang kita dapat para mentor dapatkan dari esai kalian toh, dari seni bertanya ini, nanti mungkin bisa kita persoalkan lagi ya, dan menjelaskan lebih lanjut tentang tema ini begitu. Tahu deh mau bertanya? Atau Maulana? Ya. Jelas deh. Terang dan jelas. Ya. Terang suaranya nggak? Oh, terang suaranya. Oh, terang gitu ya. Jadi kalian itu harus membiasakan ketika melihat fenomena itu mempertanyakan. Jadi jangan langsung Terima begitu saja. ya, ada fenomena, oh begitu. Itu bukan ciri-ciri seorang penulis. Seorang penulis kalau ada fenomena langsung terbesit berbagai macam pertanyaan di dalam benaknya begitu. Apa itu ya? Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi begitu? Tapi Di mana? pertanyaannya itu kan tidak eksplisit dalam tulisan-tulisan esai kita misalnya. Enggak, Jadi maksudnya eksplisit bagaimana? uraiannya itu. Uraiannya ya, dia langsung jawabannya. Iya, langsung Gitu. uraiannya di situ. Tapi jawabannya itu menunjukkan pertanyaan Iya. tertentu, Iya. gitu ya. Ketika misalnya kalian menyebutkan tempat dari kejadian yang kamu hendak tuliskan di esai, berarti dia sudah pertanyaan kapan ya, menunjukkan tempat lah, di mana kan, di mana kan. Ketika misalkan ada waktunya, harinya, gitu, itu berarti dia pertanyaan tentang waktu ya, kapan itu. Itu. Ketika misalkan kalian langsung menulis tentang topik yang hendak kalian ingin urai, itu kan biasanya berarti menunjukkan bahwa tentang pertanyaan pertanyaan apa ya, gitu. Pertanyaan mengapa, pertanyaan bagaimana biasanya itu di bagian-bagian paling bawah gitu. Kalau dulu itu saya tambahkan sedikit. Kalau itu piramida. Iya. Tapi bukan piramida terbalik ya. Iya, dia piramidanya seperti piramida umumnya. Iya, umumnya ya. Betul. Jadi cuma ada 3 lapis. Iya. Ya, yang dia sebut taksonomi pertanyaan. Jadi Taksonomi, ya. lapis paling dasar itu konteks. Ya, konteks. Bagaimana? Jadi apa, siapa dan kapan, siapa dan di mana. Jadi pertanyaan terkait itu berarti kita sedang mengelaborasi konteksnya. Ya. Di mana kejadian itu, siapa yang terlibat kejadian itu dan kapan. Nah, kalau di lapis di tengah itu motif. 2 pertanyaan untuk itu, apa dan bagaimana. Tidak bisa terbang. Kemudian di lapis teratas itu tentang nilai. Nah, itu diwakili lewat pertanyaan mengapa itu semua terjadi. Dan seperti dibilang oleh Muhajir,
Memang tidak bisa kaya satu tulisan kalau sebelumnya tidak diawali lewat pertanyaan-pertanyaan. Banyak penulis-penulis yang saya melihat akan jauh lebih eksplisit, detail dan konkret kalau dia berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi konteksnya apa, konteksnya itu siapa dan di mana. Kemarin ada kejadian kebakaran kan? Ya. Di mana itu? Di mana itu? Ada kejadian kebakaran, saya lihat di WA ada grup membagi kebakaran di Rapocini atau di Rapocini kalau tidak salah. Ya, ya. Lorong 2. Itu bisa kita jadikan satu tulisan dengan pendekatan yang tadi disampaikan Muhajir kan. Ya. Cuman bisa menghasilkan banyak pertanyaan sebenarnya. Ya, betul. Misalnya apa Ya. kebakaran itu? Bisa dua apa itu? Iya sebenarnya? banyak. Bisa Bahkan bisa lebih. dua tiga bahkan lebih itu. Apa yang menjadi yang dilahap api, apa-apa saja, apa-apa yang merugi dan seterusnya. Siapa juga bisa banyak. Bisa siapa banyak, yang betul. menjadi korban paling pertama kan, siapa yang ikut menyelamatkan korban, siapa yang hanya tinggal diam, siapa yang bertanggung jawab, siapa pelakunya, siapa seterusnya itu bisa banyak itu. Baru di mana kejadian itu, di mana kejadian yang sama pernah terjadi, di mana kebakaran itu pernah melahirkan banyak korban, di mana peristiwa yang pernah ada itu justru banyak hal sebenarnya. Jadi bisa berkembang tergantung seberapa berani bahkan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian bagaimana caranya, bagaimana kebakaran itu bisa terjadi, bagaimana itu diselesaikan, bagaimana orang-orang itu berembuk, bagaimana keputusan itu diambil, itu kan banyak sekali itu. Apanya juga bisa banyak. Kemudian mengapa juga bisa banyak. Nah, kalau ini bisa kita bikin pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya sudah banyak itu kita praktikkan, itu bisa ada barangkali 20 sampai 30 pertanyaan itu. Dari semua apa yang tadi dibilang aja 5W1H itu kan. Ya. Ya. Jadi sampai tidak ada Sekarang sudah 6W. Iya, kalau saya menambahkan warkop. Ya, wartawan menulis di warkop. Itu W yang ke-6 itu. sampai tidak ada pertanyaan lagi yang bisa diajukan. Kalau tidak ada ini pertanyaan yang bisa diajukan, puas moko, baru langsung menulis. Jadi what, why dan sebagainya itu ada satu W yang lupa dibahas, itu warkop. Tanya itu tahap awal Iya, sebelum nulis. riset. Nah, Riset. itu kan nanti kan kalau kalian biar lebih disiplin, Nah, bikin pertanyaan kan tulis di kertas kan siapa, bagaimana, di mana, apa. Nulis yang kerangka Terus gitu. pertanyaan-pertanyaan ini kalau sudah ada 20, wah itu sudah bisa jadi satu tulisan yang mungkin 2, 3, 4 halaman itu kalau kalian cari jawabannya. Mencari jawaban itu yang tadi disebut hadir riset gitu. Kayak melakukan wawancara, apakah melalui hasil bacaan, penggalan informasi dari sumber-sumber internet, jurnal apa dan semacamnya. Jadi sebenarnya kalau menulis dengan model begitu jauh lebih gampang sebenarnya. iya, betul. Karena ada panduannya. Betul. Nah, cuman kalau kayak Hadir sudah terbiasa, Ya. panduannya itu sudah Langsung di ini. ya sudah Sambil menulis sambil langsung di ini ya. teramu sedemikian rupa tanpa harus dia bikin kan sudah ahli kan. Blueprintnya Kalau sudah ada kayak- di kepala. Kalau kayak kita ini masih dibikin dulu. Tanya. Jadi ada itu disebut taksonomi pertanyaan yang kalwi gitu ya. Iya, kalwi. Saya pernah menulis ada satu tema tentang apa itu istilahnya itu yang banyak di pinggiran-pinggiran jalan untuk membantu orang biar mudah berbelok, Pak Oga. Nah, saya pernah menulis tentang itu lewat pendekatan itu taksonomi. Jadi saya bikin pertanyaan siapa yang bisa seringkali menjadi Pak Oga, siapa yang diseberangkan, siapa yang biasa menjadi penadahnya,
siapa itu banyak berkembang. Jadi kemudian bagaimana, apa, di mana itu bisa, di mana itu terjadi, di mana itu mereka berkumpul, di mana mereka akhirnya jadi satu tulisan lewat pendekatan itu. Setelah saya membuat pertanyaan, dan pertanyaan ini harus dijawab. Nah, ini tantangan keduanya. Biasa orang kadang berhenti sampai situ karena sudah ini kan, habis semangatnya kan. Yang penting bertanya aja dulu saya kira. Kalau esai tidak dimulai dari situ, makanya orang sering kelimpungan. Ya, apalagi mau saya tulis, Nah, betul. padahal sebenarnya tulisnya itu ada. Kalau bahasa filosofisnya, kalau kita tidak resah, orang karena itu bertanya kan. Keresahan itu yang biasa mendorong orang akhirnya bertanya. Kalau tidak resah, yang ngapain dipertanyakan kan? Nah, ini alat, namanya alat, bisa dipakai saat nulis skripsi, nulis tesis, nulis jurnal, artikel esai atau apapun. Jadi 5W1H itu bukan kepunyaan wartawan loh. Selama itu dipakai untuk menelusuri fakta-fakta, maksudnya menelusuri fakta-fakta, artinya tulisan kita ini akhirnya bersifat ilmiah kan, ada dasar-dasar empirisnya, bukan atas dasar yang lain kan. Nah, itu jauh lebih bagus. Kalau kita menulis, memang ada kenyataannya. Gitu yang saya tambahkan. Ya, ya betul. Jadi di situ nanti kalian bisa menentukan yang mana nanti isu yang lebih dalam yang hendak kamu ingin gali begitu. Nanti itu akan terdaftar sendiri angle sudut pandang ya. Jadi angle itu ya, saya lupa juga angle itu yang dimaksud adalah sudut pandang begitu. Nah, misalnya ada misalnya fenomena tentang gerakan 212, demonstrasi 212 itu. Satu fenomena itu bisa banyak sudut pandang antar media satu dengan media yang lain. Mungkin saja ada media yang mengangkat aspek politiknya, ada yang mengangkat aspek gerakan Islamnya, ada yang mengangkat tentang aspek perlawanannya terhadap pemerintah misalnya. Nah itu semua angle itu ditentukan berdasarkan dari daftar-daftar pertanyaan yang sudah kita ajukan terhadap fenomena itu. Nanti mereka itu para di dapur redaksi itu akan dipilih. Yang mana yang menarik yang akan kita jadikan judul dengan topik utama. Begitu. Nanti itu ketika misalkan kalian mengemukakan banyak pertanyaan, itu akan banyak muncul sudut pandang yang bisa kalian yang bisa kalian yang bisa kalian jadikan topik utama dalam tulisanmu begitu, tentang fenomena itu gitu. Nah, tinggal kalian tentukan yang mana yang kalian anggap menarik. Biasanya itu dalam menentukan angle atau sudut pandang, kita melihat tingkat kemenarikannya gitu. Tingkat kemενarikan itu apakah menarik atau tidak begitu. Biasanya kalau di wartawan itu, di dalam dunia jurnalistik itu, menarik atau tidaknya itu dilihat dari nilai beritanya. Apa itu begitu. ukurannya itu? Berita, disebut berita. Dia dilihat dari nilai beritanya kan, atau news value-nya gitu. Ada enggak nilai Ukurannya beritanya dari situ? Biasanya itu ukurannya. Bahwa berita ini Ya terkini. Misalnya ya salah satunya itu yang biasanya jadi dulu kan. Itu baru ya. berita yang terbaru, berita yang lagi hangat diperbincangkan, sama itu dianggap sangat penting untuk masyarakat banyak karena dianggap bahwa isu itu perlu dikabarkan karena itu menyangkut hajat banyak orang misalnya. Nah, itu salah satunya juga itu. Gitu. Terbaru penting, punya dampak begitu. Nah, punya dampak ya. Misalnya ketika misalkan kalian menulis ada tentang perkosaan misalnya, gitu. Salah satu nilai beritanya itu apa dampak dari isu itu, ya. Kalau dia punya dampak isu itu untuk kita tulis, maka itu penting. Itu punya nilai berita yang harus segera dikabarkan begitu.
sebenarnya dalam menulis esai juga kita bisa menggunakan itu ya. Jadi ada kayak semacam nilai, kayak kita sebut saja nilai esai esai value gitu. Jadi ya, jadi tidak asalan aja, asal nulis kan begitu, karena jatuhnya hanya deskripsi saja kan begitu. Tapi kita juga perlu melihat seberapa besar dampak dari tulisan kita terhadap banyak orang misalnya, toh, atau terhadap perubahan kebijakan misalnya, ya toh, atau terhadap ditolaknya disahkannya segera mungkin UU PKS misalnya, ya toh, begitu. Itu harus itu. Kalau misalkan tidak ada ya cari angle yang lain yang punya dampak yang besar kan, begitu. Dulu waktu Ada 10 itu news value kalau ada di dulu contoh berita. dari waktu ikut pelatihan kayak begitu. Dia bilang begini contohnya, kalau presiden digigit anjing iya itu biasa, itu anjing menggigit presiden biasa, sudah biasa itu. ya itu Yang masalah itu, dan luar biasanya kalau anjing digigit presiden. ya Nah, itu kayaknya jarang-jarang itu ada seorang presiden menggigit anjing kan. Harusnya alamiahnya anjing menggigit presiden. Tapi ini kalau ada presiden menggigit anjing, harus diberitakan itu siapa presiden yang menggigit anjing. ya Itu nilainya. unik dan aneh gitu ya. Ya, keanehan, punya nilai keanehan. Itu jadi salah satu. Ya kehebohan atau Iya. Bombastis. Maksudnya dia bernilai itu kan, tidak terjadi sehari-hari kan. Ya. Misalnya turunkan Jokowi, itu kan berita politik biasa, itu orang sudah sering. Polusi. Tapi kalau ada Tapi orang kalau bagian apa, kalau yang sebaliknya. penulis senior misalnya, kayak ini bukunya siapa, Mas JM tuh, dia bilang ya nulis aja. Maksudnya bagi orang yang awal mungkin masih cenderung pada apakah diterima atau tidak sama publik ini tulisannya. Kalau bagi dia nulis aja sesuai apa yang dia mungkin bagaimana terkait itu, Kak? motif itu ya. Iya. Jadi dia tidak batasi bahwa kita harus nulis berdasarkan apa kepentingan publiknya atau yang jelas Kalau tulisan meluas yang bersifat jurnalistik Ya. ya memang harus ada dampak sosial. Ya. Harusnya dia ikut mentransformasikan satu Transformasi. perubahan. Ya. Misalnya Hajar menulis satu penyelidikan korupsi di pemerintahan provinsi kan, ini kan bisa membuka kesadaran masyarakat dan akhirnya menggerakkan para hakim di kejaksaan untuk meneliti itu kan. Ya. Tulisannya Hajar Ya. itu bisa itu. Ya. Ya, sustainability. Tapi kalau ada tulisan yang ya asalkan saya bisa menulis, boleh-boleh saja. Boleh saja ya, tapi cuma kan dilihat lagi tingkat. Kan ada tong itu anunya level-level lah, Bos. Iya. di atas itu. Iya. Kayak saya kan, saya biasa menulis. Mau dibaca atau tidak urusan sekian. Iya. Kecuali ada motif-motif lain. Iya. Tapi ya tergantung itu, makanya tergantung niat dan apakah pekerjaan menulis itu profesional atau kan banyak ya, profesi yang menggunakan tulisan sebagai bagian dari kerjanya. Ya. Kalau esais ya lebih bagus dan lebih akan bernilai kalau memang ada dampak-dampak sosial. Ya, misalnya menulis opini di koran toh, itu kan tidak akan diterima itu kalau misalkan. Iya. Iya, itu. Dia harus isu terkini. Iya. Iya toh? Itu pun juga isu terkini apa sudut pandang yang diambil, karena banyak itu juga media-media yang lain menulis opini tentang itu. Nah, itu. Kalau menulis saja itu kalau tidak salah Pram itu yang bilang, ditanya bagaimana sih rumus-rumus untuk menulis, saya bilang Pram menulis saja. Bukan Kak, siapa lagi Pram? Arswendo bukan? Pram Arswendo ya bertanya, Pram menjawab dengan cara begitu, itu Pram. Tapi kalau kita ya, tidak begitu, idealnya harus ada tahap-tahap pembelajaran. Iya betul. Sekarang orang pakai prinsip itu seolah-olah menulis itu gampang. Itu akhirnya membuat bahwa menulis itu gampang. Padahal ada ilmunya. Jadi Karena menulis saja ya adalah tulisan-tulisan kita lihat di Facebook, di mana Iya. si A si B menulis, Nah. terus dia terbitkan.
seolah apa gitu, terus tolong dibagi. Maksudnya ya gimana kalau yang dibagi juga tidak berbobot, Iya. hasil plagiat apa dan semacamnya. Ya, ya, kan. ya. Ya kalau Pram yang bilang sekelas Pram ya Iya. wajar, kayak Iya. Hajar sudah Iya. inherent itu rumus-rumusnya tanpa Iya. harus dia pelajari lagi kan. Tapi bagi seorang pemula memang harus ada pembelajaran Kita harus sampaikan teknik-tekniknya tuh. dan itu harus dilatih memang. Ya, ya, ya. Sama dengan ini bodybuilder ini, kalau istilah saya itu ada otot kepenulisan. Jadi ini otot kan dilatih untuk mencapai satu model seperti Ronaldo, itu latihan. Iya. Tapi kalau tidak ya biar bagaimanapun usahamu tapi tidak dilatih tidak akan mungkin seperti Ronaldo kan? Ya. Kecuali kalau kau seorang Messi misalnya yang bagaikan dewa kan tidak urusan. Jelas itu. Iya kan. Masalahnya juga kita punya kepentingan untuk menulis Iya. menulis yang bagus Dan begitu. otot kepenulisan itu kalau sudah ada, sudah terbentuk nih, Ya. beban seberat apapun itu bisa kau angkat. Ya, bisa mau kau bilang menulis saja. Ya, gitu ya. Kalau ada di bodimu tuh, biar berapa kilo bisa kau angkat. Tapi kalau belum ada, ya kau coba angkat yang berat. Pasti kau yang kepo, yang ini kan, ambiar kan. Nah itu otot kepenulisan bisa ada kalau kita latihan coy. Ya. Latihan terus kan, tiap hari bahkan kalau perlu menulis. Sama seperti orang atlet. Nah, tinggal kita mau milih jalan seperti Ronaldo atau seperti Messi. Messi itu kan ibaratnya ya sepertinya dia dilahirkan untuk sepak bola tuh. Ya. Bakat. Bakat. Tapi kalau dalam dunia penulisan bakat itu tidak nonsens itu. Nonsense. Tapi saya kalau untuk memulai ini perlu dulu melihat seberapa besar itu nilai beritanya atau menulis bikin mau keduluan. Disiplin Nah, saja. disiplin saya dulu. Toh, pokoknya disiplin menulis. Toh, disiplin aja menulis. Apa-apa saya misalnya fenomena anak-anak main-main di Iya, iya. main-main di luar rumah toh. Pergi lihat amati baru bawa kertas. Tulis ini pertanyaan-pertanyaan. Ini yang unik. Cari ini bikin pertanyaan-pertanyaan toh. Apa-apa nak bikin tuh anak-anak mengapa pokoknya toh. Baru tulis bikin cerita tentang itu anak-anak yang main. Kayak Hajar ini tidak usah Gitu. latihan. Makanya kalau dia dikasih terus menulis, Ya. 2-3 hari selesai. Ya. Karena latihannya sudah sering. Ya, karena itu. Kan nanti akan terbiasa itu. Secara langsung kebiasaannya lah yang membentuk itu. Ya. Iya, iya. Nanti akan terbiasa itu dan kalian tidak membutuhkan lagi catatan. Betul. Tapi langsung itu ketika kalian lihat fenomena langsung itu terbesit pertanyaan itu di kepala itu. Dan kalian langsung ngomong sendiri ya maksud apa itu soliloquy begitu ceritanya toh. Merenung atau apa ya merenung toh melihat apa itu mengapa itu tertata dengan sendirinya itu. Yang penting latihan. Ya, yang penting latihan. Mau serius lah. Nah, makanya memang latihannya tuh harus yang paling dulu, yang paling konvensional dulu tuh, pakai mencatat-catat dulu, ya. Atau kalau bisa bikin apa itu kayak kerangka tulisan. Ya. Iya, bikin. Nah, ini juga yang masalah karena banyak orang yang belum susun yang baik kerangka tulis. Kan bisa kalian catat itu kerangka tulisan di situ, bisa kalian bayangkan saja. Itu, kakak yang bayangkan. Coba kan Kalau kerangka itu tadi pertanyaan itu. Iya. Sudah jadi kerangka itu. Anunya Kak disistematiskan nih. Ya. Masuk nanti di bagian kepala apa yang saya mau tulis. Toh? Di bagian betul, tengah betul. apa yang saya mau tulis. Iya, iya. Di bagian bawah itu apa yang saya mau tulis. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu belum bisa ditentukan yang mana anunya. Bagian depan. Nah, nanti itu pertanyaan, nanti kalian sudah susun dalam bentuk kerangka. Toh? Betul. Kerangka tulisan toh. Di bagian ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti jawabannya itu saya mau simpan di mana nanti. Ya. Begitu. Nah itu bisa kalian latihan juga begitu. Jadi sudah mengemukakan pertanyaan, sudah ada yang jawabannya, bikin kerangka tulisan. Itu biasanya dalam bentuk poin-poin. Toh? Bagian pertama ini nanti poin Pertanyaan-pertanyaan ini. ya pertanyaan ini toh. Kedua ini pertanyaan ini toh. Gitu. Saya mau tulis. Nah sudah itu menulis nih dengan berpedoman tadi itu. Oh bagian depan ini saya mau tulis tulis nih. Oh ini jawabannya ini toh. Lengkap disistematiskan. Nah itu juga bisa mensistematiskan
menciptakan satu alur logis antar setiap kalimat, paragraf. Nah, itu juga kenapa misalkan banyak orang yang kayak antara paragraf satu dengan paragraf dua tidak nyambung, gitu. Karena itu tadi kerangkanya tidak tuntas dalam membuat kerangka. Dia mungkin menganggap bahwa ketika misalkan sudah ada ide langsung dia mau menulis. Nah, begitu. Nah, itu kan biasanya kenapa orang menulis di tengah jalan langsung buntu. Ya. Begitu kan? Apalagi mau saya tulis. Jangan kan di tengah jalan, Pak. Karena orang yang tidak punya kerangka yang sistematis lah. Itu paragraf pertama itu mungkin 10 jam berpikir. Saya pernah begitu. Temanku begitu. Iya, saya pertama pernah nggak begitu. Ku tulis ini kalimat pertama sudah ku tulis lah. Wah, hapus lagi. Itu lama lah aku pikir itu paragraf pertama, Pak. Karena ternyata ada resepnya. Gitu. Ternyata harus memang dipikir memang apa yang mau dibahas ini di bagian pertama. Supaya tidak pusing mikir. Aduh, teman begitu kasusnya. Rajin kajian filsafat, epistemologi. Tapi pada saat menulis cari kasusnya itu dia mau ikut LK2, LK3 itu. Tidak saya sebut namanya. Iya. Jadi nulis kan. Saya di belakangnya sambil tiduran. Hari sore menjelang kayak gini lah, menjelang maghrib. Parahnya itu dia belum ahli, belum sering dengan laptop dia jadi mesti cari di mana. Ntar mau langsung menulis. Langsung menulis. Cuma ini 2 kali masalahnya nih. Iya. Lama-lama saya jatuh tertidur, bangun sudah Isya, masih ada di depanku. Bagaimana Mi? Wih, belum ada 1 paragraf. Bilang astagfirullahaladzim. Nah itu karena memang dia tidak memiliki teknik. Betul. Alat dong. Dan biasanya itu persiapannya yang lama nah. Tapi kalau sudah itu selesai, menulis gampang sekali menulis. Malah bisa mungkin saya itu waktu yang kurikulum 2013 itu di opini di koran itu enggak sampai 1 hari, Mas. Itu 3 jam ji. Aku tulis itu 3-4 jam ji. Tapi iya, aduh prosesnya lama, Pak. Gitu. Jadi yang kalau saya bilang begitu bukan berarti bahwa itu gampang ya. Prosesnya itu yang lama karena saya harus riset dulu, membaca dulu, toh, mencari angle. Saya riset cek dulu tulisan-tulisan opini-opini orang toh. Ya, sudah apa angkat. Ya. Begitu. Yang mana yang sudah nangkat orang toh? Oh, ada dia satu hal belum diangkat begitu. Dia tidak paham kan di belakang itu ada proses yang panjang. Jadi orang bilang misalkan coba kayak Gunawan Muhammad begitu, Muhammad begitu GM tuh pernah dia tuh kan bahkan 1 paragraf saja itu lama dia pikir itu. Tapi kalau sudah mina pikir langsung menjadi bisa nah. Selesai juga loncatannya karena ya gitu. Iya dan sulit dari di warung sulit ke India. Saya pernah terinfluensi bahasa sekarang terinfluence oleh GM. Kepingin seperti itu karena sering baca catatan pinggir. Mau juga kayak gitu. Tapi lama-lama saya berpikir memang susah karena saya bukan penyair. Iya. Karena harus dipilih diksi-diksi yang GM itu dia memadukan pendekatan jurnalistik dengan sastra. Iya. Jadi puitis, apalagi seorang penyair. Jadi puitis cara kita membacanya kan. Iya, betul. Itu susah. Akhirnya saya bilang susah kalau iya. Hampir pakai jadian. Game kedua. Game Makassar. Dan memang pesan-pesan awalku itu di saat itu tahun 2009, 2007 itu sampai 2010 sampai tahun berapa itu orang kalau membacanya wah pasti GM ini bacanya langsung karena berusaha untuk memirip-miripkan. Iya. Itu jejak tak beli misalnya itu. Ya itu. Itu beli itu. Ada beberapa itu orang yang GM di situ. Itu ada di luar gitu. Jejak yang retak. Itu satu kata. Dan memang kita waktu itu takjub dengan GM. Udah itu memang wajar bagi saya. Iya. Kan kemarin minggu lalu sudah dijelaskan tuh tidak apa-apa terinfluence. Terinfluencer enggak apa-apa. Bukan berarti kita mau mengikut-ikutan tidak begitu. Yang penting kalian harus sadar kapan kalian harus memutus ya. Mencari originalitas sendiri. Gitu. Itu akan terbentuk dengan sendirinya itu.
Betul. Latihan itu penting, dan kalau menurut siapa itu, Muhyiddin kah atau AS Laksana, dia bilang Iya, jangan mengerjakan dua pekerjaan di saat menulis. Kalau menulis, jangan sekaligus mengedit. Tulis aja dulu. Ya. Iya, iya. Belakangan Tulis bermedit. aja dulu. Editingnya itu nomor kesekian. Nah, kalau saya melihatnya yang pertama itu membutuhkan dinamika, aliran emosional, seterusnya dan seterusnya. Nanti yang kedua itu sudah membutuhkan piranti logis. Ya. Logika sudah bermain di editing itu. Sistematikanya kayak gimana, hubungannya kayak gimana, itu sudah urusan editing itu. Dan itu yang lebih dominan bekerja di situ adalah fungsi-fungsi logika. Ya. Kalau yang pertama mengalir saja dulu, itu kan apa istilahnya itu? Kalau menurut Herno itu ya mengalir saja dulu. Betul. Jangan lu pikir bagusnya. Iya, iya. Kedua baru kalau sudah masuk ke tahap editing, nah di situ baru kalian menggunakan fungsi-fungsi logika itu, Ya. menghubung-hubungkan, Ya. mensistematisasikan. Mungkin ada paragraf yang kamu hapus Itu gitu. sudah- Atau kau pindahkan ke bagian atas gitu Jadi gitu. kalau bersamaan ya gitu. nah, Kalau menulis bersamaan- biasa tidak jadi. Dihapus terus. Iya. Ya Tapi itu. kalau sudah ahli bisa bersamaan. Kayak saya misalnya sambil menulis sambil mengedit. Kalau ada langsung didapat kalimat yang tipu langsung di Tidak perlu saya tunggu selesai semuanya baru saya edit, tidak. Bisa sambil berjalan beriringan. Tapi lebih bagus memang menulis saja dulu baru edit kedua. Makanya ada prinsip dulu. Saya dapat thumbnail itu di internet, menulislah bukan apa yang kau tahu, tapi tulislah apa yang kau senangi. ya. Nah, apa yang kau senangi tulis. Jadi jangan berpatokan apa yang kau tahu. Ya. Kalau itu nyari semuanya sepertinya kita tidak tahu banyak kan. Ya, Tapi kalau ya. yang kau sukai pasti enak itu kau melakukan Betul. itu. Saya suka nulis tentang apa ya? Tentang filsafat. Nah, misalnya Tentang cinta. tentang cinta kan, tentang putus cinta misalnya, atau pengalaman pribadi jauh lebih bagus itu karena kau alami kan. Menulis pengalaman personal itu juga jangan bilang itu ecek-ecek Anda. Itu bisa dikembangkan itu menjadi suatu diskursus. Bahkan Gitu. sebenarnya esai itu lahirnya dari situ. Dari situ pengalaman personal, pengalaman ini adalah Yang dia refleksikan. dia refleksikan. Nah, intinya itu di esai itu refleksi, gitu. Atau mengubah info kayak mungkin bisa dia atau tapi saya itu kalau berita itu informasi, toh. Tapi kalau sudah esai itu sudah bukan lagi sudah level informasi, tapi sudah harus ada pengetahuan dalam situ, begitu. Apa itu di level refleksi itu sudah informasi itu diubah jadi pengetahuan. Iya. Kalau Di situ GM itu kutip refleksinya yang kuat. refleksi yang kuat tuh. Kalau GM tuh. Pengalaman biasa aja tapi dia Iya, bisa iya. langsung bahas tentang kebangsaan, gitu. Perang. Iya, tentang filsafat. Iya, padahal itu kalau dibaca itu pengalaman biasa. Dan itu memang apa ya? Kalau kata siapa itu Hamid Basyaib, Ya. nyari semua yang ditulis GM itu sudah sering dibahas oleh orang lain. Orang lain, ya. Kata pepatah Belanda, tidak ada yang baru di bawah kolong langit, semuanya sudah ada. Cuman apa kehebatan GM? Dia bisa mempresentasikan ulang dengan cara yang Baru. menarik, Iya. caranya yang bagus. Iya, iya. Meskipun yang dia bahas sudah ada dari dulu, Lalu itu. tapi caranya itu loh. Meskipun juga angle-nya sama. Iya, cuman caranya. Apa unik caranya dia menceritakan itu. Banyak hal-hal yang justru kita tidak duga tuh. Caranya kan lewat penggunaan diksi dan GM itu, dan saya kira ini kekuatan seorang esais. Kalau dibaca di pengantar yang terbaru itu, Hamid Basyaib menulis kekuatan esais itu dia bisa menciptakan kata-kata yang nyaris tidak pernah dipakai oleh umum. Dia menciptakan kata baru. Kayak GM itu ternyata dia yang melabeli lagu dulu masih disebut orkes Melayu. Nanti dia menulis di Tempo, dia sebut itu sebagai musik dandut. Ya. Nah, dandut itu ciptaannya GM. Bayangkan. Diksi dandut itu GM yang pakai itu. Lian
Lian dia Iya, memperkenalkan. Lian tah. Kalau yang biasanya banyak tuh diksi-diksi dari tulisan-tulisan Posmo toh. Lian, Tentang Jadi, kampus modern. Disitulah kekuatan SAS, dia bisa menyumbang kata-kata atau perspektif baru. Lian. Dan selain dari SAS itu adalah ilmuwan. Ya. Ilmuwan itu paling banyak mensumbangkan kata-kata baru. Ya. Kalau filsuf kan. Filsuf Oh, anu juga wartawan. mempermasalahkan kata-kata baru. Wartawan juga itu banyak yang menciptakan anu, Pak. Iya betul, Wartawan. wartawan juga. Wartawan itu banyak yang paling banyak Betul. banyak itu yang menciptakan anu Dia diksi-diksi yang baru. mempopulerkan kata-kata. Mempopulerkan kata toh kata-katanya. Kata yang jarang dipakai kan, bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan langsung jadi KBBI itu. Biasa kalau sudah populer toh, Hmm. langsung dimasukkan di KBBI. Seperti misalnya begini, di Inggris itu beda dengan kita kan. Harusnya KBBI juga begitu cara kerjanya. Di Inggris itu setelah film Harry Potter ada istilah yang dipakai di Harry Potter untuk menyebut golongan non penyihir. Iya, golongan nanti. Apa istilahnya mereka itu? Muggle. Mughal. Ada satu witches. Nah, Muggle itu orang-orang yang tidak lahir dari keturunan penyihir. Itu di Harry Potter itu dipakai. Tapi lama kelamaan kata ini dipakai di dunia harian untuk menyebut istilah-istilah yang menunjuk hal-hal yang tidak murni. Karena di Harry Potter itu Muggle itu disebut darah tidak murni, darah lumpur istilahnya, bukan murni keturunan penyihir. Nah, Muggle karena banyak dipakai, ditarik nih ke dalam bahasa Oxford, apa itu kamus Inggris, dipakailah kata itu, istilahnya diformalkanlah menjadi kata bakunya Muggle. Nah, itu bisa begitu kalau banyak Sudah. kata-kata yang lahir dan dipakai. sesuai Dan dipakai. biasa yang banyak menciptakan kata-kata itu anak-anak muda, bahasa slang. Ya. Ya bahasa Kayak misalnya terinfluence, vibes, notice, ya kan? Nanti besok-besok kalau populer, Malmingan. kalau parole. iya, kalau orang Apa yang itu? bekerja di pusat bahasa, ayo Iya, kita bakukan banyak, aja. banyak. Nah, mungkin dikasih masuk di kamus. Dipakai tah. Banyak yang pakai. Nah, itu kekuatan penulis di situ, dia bisa melahirkan kata, terutama penyair bahkan Penyair, ya. dengan lisensi puitikanya itu kan. Istilahnya dia bisa mengartikan baru suatu kata, bahkan menciptakan kata baru. Ya, betul. Dan GM itu salah satu itu dangdut yang saya tahu. Dangdut. Dangdut lu nggak dipakai itu. Dari gendang aja kapan Dari situ diambil dangdut. Istilahkan nih pakai dangdut, musik dangdut. Iya. Termasuk Lian, kemudian dia juga memperkenalkan frase perjuangan melawan lupa, apa itu? Iya, iya. Yang dari Milan Kundera. Perjuangan apa? Nah, sesungguhnya adalah ingatan melawan lupa. Makanya ada tek tuh melawan lupa. Menolak lupa. Itu GM yang populerkan itu. Iya, iya, iya. Dia ambilnya dari Milan Kundera. Saya pernah baca tuh esainya di Jalan Pinggir. Itu Milan Kundera kalau tidak salah, dan GM lah saya kira salah satu penulis yang banyak memperkenalkan referensi-referensi. Dulu kita masih terbatas, tapi GM karena dia nulis secara hampir semua buku kan dia tulis, dia ikutkan kan. Dasar Kita tahu oh ada begini, oh ada penulis ini. Iya. Nah, GM itu yang mempopulerkan itu ingatan melawan lupa apa dan seterusnya. Sampai Metro TV bahkan pernah ada programnya melawan lupa. Itu GM yang mempopulerkan. kalau sudah Itu sampai dari tingkat itu. sisi anunya ya, kekuatan penulisan. Meskipun banyak orang mempermasalahkan sikap-sikap politiknya toh. Ya. Kalau di sini kan ada Maxim dan militer. Ya itu kan Ya, Maxim. Maxim. Iya, Maxim. Nah, kalau kalian mau menemukan semacam keunikan, cobalah mematenkan satu kata yang khas bagi kalian. Sehingga kalau kita baca, oh tulisannya ini. Gitu deh. Ya. Oh, betul. ini ciri khasnya ya, misalnya pakai kata ini. Kalau Kiwaris sudah banyak kan. Dulu memang masih ada 1-2 orang. Sekarang kabar juga. Tapi sekarang sudah tidak pakai banyak. Karena saya lihat Buku terakhir. banyak pakai Covid. Yami deh, lain lagi deh. Sejati, Sesari. Syahdan Ya kayak itu misalnya Ya, kalau dia Syahdan. bilang Saya dulu sering pakai Sadan. ah, itu GM Game itu, Game game itu. ada deh. Heeh. Game, Syahdan. Cari Ihwal. Nah, Ihwal, Ihwal. Syahdan Ihwal. Nah, itu GM itu. Ah, ini juga penting itu KBBI nah. Jangan lupa itu KBBI, Bos. Makanya sampai bilang Kak Sulhan kemarin kan, sampai anak-anak di sana banteng
setiap tulisannya ada kiwari. Nah, siapa dulu itu? Ahmad kapan waktu nulis? Iya, Saya di Kala, saya bilang ganti yang begini nih, karena enam. banyak yang pakai. Nanti kita kelihatannya mengekor tuh. Saya Carilah dulu bahasa yang mengidentifikasi Dari Pagi bahwa Syahdan. itu kata-katamu begitu loh, lebih bagus. Makanya saya itu juga kadang kalau nulis harus ada 1-2 kata yang jarang diketahui, terus saya pakai itu. Tapi ada juga kata itu Kak yang barusan ku dapat di bukunya Lela Hudori, gerwalan, tapi ternyata tidak ada di KBBI. Itu Mi, kata 3 kali dipakai. itu yang dimaksud Di novel lisensi puitika itu. Iya. Penyair Gerwalan. itu punya kewenangan menciptakan satu kata yang tidak dipakai, tapi dia mengartikan. Yang penting ada artinya. Itu yang masalah kalau tidak ada artinya. Kehebatannya seorang penyair kalau dia bikin puisi kan, Ah. kan puisi itu kadang melawan pakem-pakem bahasa memang. Anjay, filsuf biasa itu. Filsuf. Itu kan biasanya kalau filsuf biasanya itu kecenderungannya karena terlalu panjang itu maksud yang dia mau mau sampaikan, dia apa itu padatkan dalam satu kata. Iya. Nah, cari ini kata bagus ini, gitu. Betul. Ah. Heidegger segala Iya, iya itu. istilah-istilah Heeh. yang Heidegger itu akhirnya Heidegger tuh itu. karena saking banyak kata-kata, ini ada kamus khusus untuk Iya. dirinya itu. Ya. Kata ala Heidegger. Dia memikirkan sesuatu tapi terlalu panjang kalau mau Bahkan- dia Bahkan dia loh Bikin merombak sesuatu. susunan bahasa bahasa Jerman. Bayangkan itu. Iya. Prancis juga seringkali begitu. Iya. Iya. Itu kekuatan penulis. Jadi kalau dibilang apakah Derrida itu juga. ada Derrida, sumbangsi Derrida. seorang esais bagi perubahan, ada setidaknya di situ. Kayak Dia bisa menyumbangkan kata-kata. di France Derrida itu beda itu penyebutannya penulisannya itu difference-nya Derrida daripada Difference dan Heeh. difference. Dan Iya. filsuf ya itulah para ilmuwan itulah banyak menciptakan kata-kata baru. Simulacrum. simulacrum gitu. Kayak juga GM, saya ingat Mockingbird. Ada itu novel yang ditulis oleh apa? Ya. The Kill a Mockingbird, apa itu novelnya itu? Itu kan tidak ada padanan bahasa Indonesianya itu Mockingbird tuh jenis burung. Iya. Mockingjay. Mockingbird ada itu dan Harper Lee. Mockingbird dia bikin bahasa burung tiru. Bahasa Indonesia burung tiru. Ya. Mocking itu kan meniru kan, burung-burung yang suka meniru suara itu. Mockingbird ada satu jenis burung itu kecil suka meniru. Orang biasa susah mencari padanannya, Gunawan lah yang pakai itu burung tiru. Ya. Dia ciptakan sendiri. Biasa kita temukan kata tuh terus dia strap jadi satu suku kata. Itu biasa kata-kata yang memang itu jarang di. Ya. Nah, Tapi nantilah itu gitu. Dulu lah yang dasar-dasar itu tadi tuh. setidaknya Membangun ya, pertanyaan, itu kemudian kerangka tulisan. belajar membentuk kalimat yang baik. Nah, itu. Jangan kayak mau GM akhirnya hancur kan. Apa nama maksud ini? Mau sekali ya dibilang berpuisi, Berpuisi itu. bersyair dalam esai kan. Lama-lama saya dulu begitu. Nanti hari-hari terakhir semakin kesini saya baca ulang. Apa kamu? Tuh. Saya mulai mengevaluasi. Oh ternyata dulu saya menulis lebih banyak diintervensi oleh perasaan. Terlalu emosional menulis. Harus menulis itu harus dalam kondisi tenang. Akal itu lagi sedang stabil. Artinya kita menulis itu harus menggunakan akal sehat kan, biar logis gitu. Kalau emosional biasa tidak logis, tidak nyambung kemana, ujungnya kemana. Saya dulu sering Itu pakai karena perasaan itu. kata titi mangsa, Iya. tapal batas. Kayak enak saya didengar gitu. Ihwal. Iya. Hajar ihwal. Iya. Ihwal. Syahdu. Nah, itu kalau ada kalau lihat judul hal-hal yang tak selesai, GM itu. Ya, itu dia. GM itu. Ya, banyak yang pakai begitu jadi. Aku dan hal-hal yang tak selesai. Ada juga frase Modernisme dan hal-hal yang tak Iya. selesai. ada juga frase bahwa bla 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 tidak dalam keadaan baik-baik saja. Iya, Itu iya. GM itu. Ada frasenya GM itu. Iya, GM itu ya. Iya. Kau baca lah itu, ada kayaknya
kirim di catatan pinggir Hah? PDF-nya di Ya, grup. ada. Ah itu ya, baca itu saja itu. Banyak itu PDF-nya itu. Banyak. Saya ada di PDF. Cuma ya satu-satu toh baca dulu itu. Ya, tapi jangan kok sebar-sebar tuh nanti kita dituduh Ya. pembajakan. Iya gitu. Karena untuk tidak disebar masalahnya toh. Biasanya kita dari orang per orang kita ambil. Makanya. Karena mahal dulu kan mau dibeli. Satuan saja itu berapa halaman? 700 sampai 800 halaman. Kalau Iya, aslinya. tebal berapa jilid kan 13. Dan itu bisa lihat, kita lihat belum kasak nulis itu game ini. Sampai sudah tua tuh begitu. Masih ada catatan pinggir terbaru kan baru-baru lagi Iya. keluar. 12 nih. Oh, 12. Kalau tidak salah. 13 12. Bayangkan ini jadi GM itu sudah menulis selama hampir setengah abad lebih. Dan kalau kau baca itu pasti tidak jadi tidak mengajari atau tidak justru tidak ada Iya. tidak ada kesimpulan. Malah dia bagian terakhir dia ajukan pertanyaan. Ya. Begitu. Dan itu kata Hamid Basaid, gaya begitu sudah dipakai GM semenjak dia muda. Di masa-masa dulu dia masih bersiteru dengan Pramudia, Sultan Tahdir dari Sabana. Itu gaya begitu sudah dari muda dia temukan itu. Bukan di hari-hari belakangannya, tapi dari dulu sudah begitu gayanya. Dan itu tidak ada dulu di zaman itu begitu. Ya. Beda dengan tulisan-tulisan pamflet. Dan akhirnya itu yang membuat orang banyak ikut kepingin seperti dia kan. Iya. Dan siapa sih yang tidak kenal GM kalau esai itu pasti orang kepingin begitu. Dan mungkin dari situ ada tuh kayak semacam ada game bahwa menulis esai itu tidak berkhotbah, Ya, tidak itu. boleh. Iya. Ya, baiknya tidak tulisan-tulisan kita itu tidak dijadikan ajang untuk berkhotbah dan seterusnya. Itu kan Itu menarik juga kalian ikuti itu perseteruan para sastrawan di masa-masa Iya. itu. Realisme dengan humanisme universal itu. Atau bisa Manikebu dengan lekra. Oh, Gunawan. itu gampang itu dicari di akar kenapa misalkan mereka cara menulis yang begitu itu kan ada akar ideologinya itu atau Iya. kayak semacam pemahaman yang mereka anut toh. Kalau orang-orang kayak di Lekra itu sampai puisinya itu kayak Iya. puisi-puisi pamflet begitu ya memang tegas jelas gitu yang agitator bisa langsung memang. dipahami oleh masyarakat toh bahasa ini toh bahasa kayak bahasa akar rumput toh yang langsung memberikan saya ya begitu suatu penegasan toh tentang apa yang harus diperjuangkan misalnya. Tapi kalau di lingkaran Manikebu itu kan karena dia apa itu liberal humanisme universal toh. Biasanya itu karena dia apa itu tinggi rasa demokratisnya atau perbedaan pendapat. Biasa itu jenis tulisannya itu tidak berkhotbah. Iya, jadi saya cenderung agak sepakat itu kalau Ya. humanisme universal. Iya. Kalau saya sih memang begitu. Kalau saya mungkin Iya. ya Tidak berkhotbah kan. mungkin ada satu saat kita menulis tentang saya dulu kan begitu waktu di mahasiswa kalau misalkan kita sedang memperjuangkan sesuatu atau mengadvokasi itu penting toh itu begitu. Tapi menarik itu mengikuti, makanya untuk mengetahui nanti pada saat suatu waktu di mana kedudukan kita biasanya di antara dua itu mengikuti prinsip-prinsip realisme sosialis atau humanisme universal. Pertama sastra ya. Apakah sastra itu harus terkait dengan isu-isu politik atau sastra itu ya kebebasan penyair. Ya. Makanya beda itu penyair kiri dengan penyair non kiri. Kalau penyair kiri memang seperti bikin pernyataan sikap. Ada rekomendasinya. Jelas apa yang mau diperjuangkan. Cobalah bacalah itu Sapardi Djoko Damono dengan Wiji Tukul, beda itu bunyi-bunyi puisinya. Bunyi puisinya itu. Wiji Tukul itu nulis puisi ya untuk perubahan sosial yang lebih konkret. Kalau Jadi kayak memang Sapardi Djoko Damono ya kata generasi sekarang ya anak-anak senja. Iya. Matahari. Senja. Kalau orang-orang kira apa itu? Tidak membawa perubahan. Iya. Contoh terus sampai itu Eko Prasetyo.
Coba itu Ya, baca buku-bukunya. kalau Bang. baca buku. Oh, itu jelas. Pak. Tidak banyak apa itu mendayu-dayu. Tidak mendayu-dayu. Tegas. Tegas dan jelas apa yang mau diperjuangkan, Bahasa apa yang mau ilmiah dipersoalkan. Rekomendasi-rekomendasi yang perlu diperjuangkan. Tidak menggunakan bahasa-bahasa simbol. Ya. Kalau itu kita matikan pen dulu. Kita pembebasan. Ini masih naik kesulitan. Iya, tetap masuk. Oke, Menarik, sekian dulu ya. Minggu depan lagi kita ketemu ya. Menarik.